sekarang kan Iya, betul. bagaimana peran orang tua itu harus lebih diaktifkan untuk mengontrol di rumah bagaimana anak-anak ini supaya tidak uh, ya tadi terpapar dengan hal-hal ekstremisme tadi melalui dunia digital. Itu peran orang tua juga sangat krusial di sini. Kita harus berperan kayak humas, bisa mengglorifikasi hal yang baik di ruang digital. Iya, iya. Ada psychological grievance dari orang gitu ya. Triggernya bisa ideologi, bisa non ideologi, tapi ada keluhan, ada ketidakpuasan, ada kemarahan, ada keterancaman atau feeling of threatedness gitu ya. Orang merasa terancam, orang merasa tidak nyaman, itu kan psychological grievance. Dia merasa bahwa ada ruang bermakna saya ketika saya mengekspresikan kekerasan yang saya lakukan, dan dia melakukan itu tidak sporadik ya, tetapi ada proses. Dia merakit bahan peledak itu dan dia mempelajari, tapi proses itulah yang kemudian dia merasa ada ruang bermakna di sini yang dia temukan. Halo, assalamualaikum teman-teman ruang publik. Beberapa waktu lalu, RAN-PE fase kedua sudah ditandatangani dan sekarang kita akan membicarakan itu dalam tema kolaborasi negara dan masyarakat sipil dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Temanya panjang, tapi sebenarnya ini simpel. Bagaimana RAN-PE ini bisa mewadahi kolaborasi lintas sektor biar kejadian-kejadian terorisme, radikalisme itu tidak ada di sekitar kita, biar lingkungan kita lebih aman untuk ditinggali dan lebih nyaman untuk kita hidup. Konsepnya segitu aja, tapi kita perlu aturan main karena lembaga yang berkaitan dengan radikalisme terorisme itu banyak. Nah, RAN-PE ini adalah aturan main tersebut. Di sini kita sudah ada Pak Dion. Pak Dion ini adalah Deputi Kerjasama Internasional BNPT. Pak Dionius Elvan Swasono. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik Pak, Mas Rojali. Terima kasih Pak udah hadir. Lalu yang kedua ada Pak Aang. Halo Pak Aang. Terima kasih udah hadir Pak. Beliau adalah Direktur Kewaspadaan Nasional di Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum di Kemendagri. Pak Aang Witarsarovic lengkapnya. Lalu ada Ibu Siti Holisoh. Ibu Siti Holisoh ini sudah malang melintang ini. Beliau adalah Managing Director di Wahid Foundation, dan yang terakhir ada Mas Halili Hasan, Direktur Eksekutif Setara Institute, yang tiap tahun bikin semacam perlombaan kota bagus-bagusan. Bukan perlombaan. Itu riset itu. Semacam apa itu namanya Mas? Nanti kita jelasin. Studi indexing. Studi indexing. Jadi yang menilai kota ini toleran atau tidak. Kira-kira gitu. Kalau Anda pernah dengar kota ini toleran, besoknya lebih toleran, ini tidak. Nah, itu yang bikin adalah setara di antaranya. Oke, kita akan diskusi soal RAN-PE. Ini kan barang baru lagi Pak ya? Baru keluar setelah 2018 yang fase pertama. 2021. 2021, sorry. Ya. 2021. Udah lama soalnya nggak main ini. Ngobrolin soal ekstremisme. Ini cukup lama memang diskusi ini, tidak semasif kira-kira 2020 ke bawah ya. Satu dekade yang lalu. Mungkin 2015 itu ramai sekali kasus-kasus ini. Saya mau ke Pak Dion dulu deh, yang BNPT. Ini kan tugas utamanya BNPT Pak ya, penyelenggara utamanya ini. Nah, inisiatornya. Nah Pak, ini gimana kita ngelihat RAN-PE fase kedua ini kalau kita sambil ngerefleksikan yang fase pertama sebelumnya? Iya, terima kasih Mas Rojali. Jadi RAN-PE ini merupakan kebijakan yang diinisiasi oleh BNPT. Jadi ini memang kebijakan yang memang fokusnya untuk pencegahan. Jadi kalau kita lihat di dalam Undang-Undang 5 tahun 2018, jadi pemerintah itu wajib melakukan pencegahan, dan BNPT juga diberikan
ruang, tugas dan fungsi secara undang-undang itu untuk bagaimana mengembangkan, menyusun, kebijakan, strategi dan program nasional. Jadi memang, di bidang penanggulangan terorisme dan pencegahan, salah satunya. Jadi memang intinya ini adalah pencegahan, dan pencegahan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi RANPE ini bagian dari upaya pencegahan itu, dan kami menyadari bahwa dalam melakukan upaya pencegahan ini tidak bisa dilakukan oleh BNPT sendiri, Ya. bahkan pemerintah. Kita membutuhkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di tanah air, termasuk teman-teman masyarakat sipil. Jadi memang RANPE ini, kebijakan RANPE ini kita inisiasi, sebenarnya pembicaraannya udah cukup panjang dari 2017, karena yang sekarang adalah RANPE fase kedua. RANPE fase pertama itu sudah ada dengan peraturan Presiden nomor 7 tahun 2021 untuk periode 2020 sampai 2024. Nah di sini kita memang ingin kembali tadi bahwa upaya pencegahan ini harus dilakukan secara terstruktur, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Dan kita mencoba dengan RANPE ini tata kelolanya kita benahi, karena memang sebelum adanya RANPE upaya-upaya pencegahan itu dilakukan secara sporadis gitu ya. Jadi kita melihat itu, jadi dengan adanya RANPE ini kita mencoba untuk melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan sehingga semakin baik terkoordinasi dan berkesinambungan. Oke. Seperti itu. Kalau saya masuk ke contoh misalnya Pak, kemarin kan sempat ada ledakan di SMA 72 itu Pak ya. Ini kalau saya ngelihatnya, correct me if I'm wrong Pak ya. Ini kan model yang berbeda dari radikalisme ekstremisme yang kita hadapi di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya kalau yang dulu kan banyak berbasis atau bermuara pada ideologi keagamaan. Yang ini mulai berbeda. Ini dikenal dengan true crime community. Kayaknya lintas negara bahkan. Nah, itu apa Pak yang bisa ditangkap dari situ, dan kira-kira implementasi di RANPE ini untuk koordinasinya sejauh mana sih Pak? Iya. Makanya dengan kejadian-kejadian seperti di SMA Negeri 72 itu, ekstremisme berbasis kekerasan itu semakin dinamis saat ini. Jadi tidak hanya yang berdimensi ideologi, tapi juga kita bilang itu misideologi. Dan ini yang bahwa fenomena ini, fenomena violent extremism, ekstremisme kekerasan ini memang dia ini persisten dan adaptif. Dan ini salah satu bentuk manifestasinya yang kita lihat di dalam kejadian di SMA Negeri 72. Makanya RANPE ini untuk fase kedua semakin relevan. Kita juga di dalam RANPE ini juga mencoba untuk semakin fokus. Salah satu, karena RANPE fase kedua ini akan berdasarkan tema, ada 9 tema. Berbeda dengan RANPE fase pertama yang berdasarkan pilar. Pilar masih cukup general kita lihat, kemudian dengan dinamika yang berkembang saat ini dan tantangannya cukup dinamis. Dengan fenomena true crime community, atau kita lihat itu sebagai nihilistic violent extremism, ini bentuk ekstremisme kekerasan yang baru, relatif baru di negeri kita. Jadi dengan adanya 9 tema, salah satu tema itu adalah menyasar mengenai komunikasi strategis dan ruang media. Karena memang sekarang ini tantangannya kita ini mereka ini banyak bergerak di ruang digital. Betul. Jadi ruang digital ini yang memang kita coba untuk kita intervensi. Bagaimana ruang digital ini tidak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok ini untuk menyebarkan narasi-narasi ekstremisme kekerasan. Yang kita lihat salah satu bentuk manifestasinya adalah kejadian di SMA Negeri 72 tersebut. Kan mulai ada juga self radicalization online. Betul. Dia ketemu secara online dan terpapar tanpa harus ketemu dengan komunitasnya biasanya itu Pak. Kalau dulu kan kayaknya masih harus ketemu dengan komunitas, ada pelatihan dan seterusnya, tapi sekarang kayaknya nggak harus itu. Fenomenanya kayak gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong soal lintas sektor. Ini lintas sektornya kan nggak hanya pusat kan, sampai ke daerah juga ya. Sampai ke daerah. Nah, ini di Kementerian Dalam Negeri tantangan ini. Pak Ang, di Kementerian Dalam Negeri ini
kan kita punya banyak sekali Ya. dari provinsi sampai kabupaten. Terus artinya itu harus terkoneksi semuanya ya Mas. Iya Pak Ang ya. Ya, baik Mas Rojali, terima kasih. Pertama-tama tentunya bicara tentang implementasi RAN PE, saya ingin berangkat dari bagaimana refleksi fase pertama dengan 3 pilarnya sekarang menjadi 9 tema. Dan bukan hanya sebatas berubah regulasi Perpres ini, tapi substansi dan tidak kalah penting banyak juga irisan-irisan yang lainnya. Koordinasi pusat dan daerah. Bagaimana tatanan regulasi ini hidup. Ini bagian-bagian catatan-catatan kami, Pak Dion dan Sekber dan sektor yang lainnya merefleksi itu sebelum nanti berangkat ke bagaimana pola hubungan pusat dan daerah sebagai orkestrasi implementatif dari Perpres ini. Nah, kalau di pusat mungkin sekitar 70 kementerian lembaga. Artinya ini gawe bareng. 70 kementerian lembaga. Yang sebelumnya 48, sekitar segitu. Ini kan tentunya logikanya tentu harus jauh lebih baik merefleksi dari fase pertama. Bicara tentang daerah, tentunya daerah dengan berbagai macam dinamika. Karena daerah tidak bisa kita nilai sama ratakan. Kita punya 38 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Mengelola ini tidak mudah dengan berbagai macam dinamika. Nah, bagaimana terkait dengan implementasi RAN PE kalau di daerah dituangkan dalam RAD. RAD kami memahaminya apalagi dengan 9 tema ini. Ini justru sebagai bagian perbaikan diterjemahkan di dalam program-program yang dituangkan dalam RAD daerah. Karena satu daerah dengan daerah lain tidak bisa sama. Dengan berbagai macam dinamika, kearifan lokal, dan berbagai macam inovasi yang ada di daerah, termasuk sosiokultur masyarakatnya. Karena memandang daerah Indonesia yang multikultur ini tentunya, apalagi dituangkan dalam program yang teknokrasi, pusat daerah yang top down gitu tidak bisa. Istilahnya sama antar kebijakan pusat dan daerah. Nah inilah elaborasi akselerasi program-program ini menjadi penting. Nah, tentunya bicara tentang implementasi dari RAN PE fase kedua ini, mungkin pendekatannya perlu juga kita wall of government and wall of society. Ini poinnya, karena menjadi catatan mungkin ketika jangankan bicara pelibatan masyarakat di antara stakeholder, baik pemerintah pusat dan daerah, ini juga menjadi poin catatan tersendiri. Nah, tadi saya menyatakan ada 70 kementerian lembaga saat ini di daerah yang tadi saya sebutkan, beberapa provinsi, kabupaten kota dan sebagainya. Itu juga tidak selesai itu, karena di daerah pun seolah-olah ini siapa sih leading sektornya? Seolah-olah ini diampu oleh satu OPD, tidak. Di daerah tentunya bagi apapun di daerah ada berbagai macam kelembagaan. Betul. Satu ada namanya Forkopimda dan meletakkan kepala daerah sebagai ketua Forkopimda, ketua DPRD, kejaksaan, dari kepolisian, TNI, dan dari pengadilan, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Ini kan suatu kelembagaan yang strategis, karena penanganan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh salah 1, 2, 3 sektor. Itu baru Forkopimda. Di Pemda ada OPD-OPD yang erat kaitannya irisannya dengan substansi dari RAN PE fase kedua, apalagi dengan 9 tema. Bukan semata-mata ini ranahnya urusan pemerintahan umum yang diampu oleh Kesbangpol. Bicara atribut kebangsaan, konflik sosial, toleransi, dan bagaimana nilai demokrasi dan sebagainya. Tapi di sini juga ada irisannya dengan teman-teman dinas pendidikan, sosial, dinas pemuda olahraga, Diskominfo, dan OPD-OPD yang lainnya. Luar biasa. Nah, kami dengan teman-teman BNPT, dengan Pak Dion dan Sekber dan rekan-rekan sekalian mencoba merubah pola kolaborasi yang benar-benar real. Ketika di daerah pun kita memberikan stimulus, meyakinkan bahwa ini bukan gawe bareng 1, 2 OPD. Nah, ini menjadi poin penting dan catatan. Ditambah lagi persoalannya ketika yang mengampu ini kan proses mutasi, proses pergeseran pejabat ini juga menjadi persoalan yang memang tidak bisa dihindari. Nah, hal seperti itu. Nah, dan tentunya ini kompleks dan tantangan
ke depan dalam implementasi RAN-PE ini mungkin tidak konvensional seperti fase pertama mungkin. Karena apalagi tadi Pak Dion sudah menyatakan di tema nomor 5 kalau nggak salah terkait dengan dari komunikasi media dan bahkan elektronik dan sebagainya di era konvergensi media, di era media sosial yang multi-platform set ini, rasanya mohon maaf ketika bagaimana propaganda, infiltrasi, bagaimana saluran informasi ini dalam mengelolanya itu tidak mudah. Tidak sesederhana itu. Kita catat aja penduduk Indonesia 288 juta lebih, itu rilis dari Dukcapil saat ini. Yang memiliki mobil seluler mungkin 357 juta data media sosial, VR sosial itu Jadi lebih banyak yang lebih banyak. memiliki. Artinya, nah yang bermedia sosial, baik yang akunnya mungkin akun pribadi ataupun yang anomali dan sebagainya, 260 juta. Yang dicatat 2025 220 jutaan. Dan ini menjadi tantangan. Nah, Iya. ada hal yang memang menarik sekarang. Polanya mungkin kalau dulu pola rekrutmennya, pola propagandanya itu konvensional. Ada komunitas-komunitas yang Iya, mungkin iya. untuk saat ini mudah dideteksi. Tapi saat ini rasanya sulit. Ya seperti yang tadi itu Pak, yang TCC itu dia ternyata kan tidak ada fase kumpul-kumpulnya. Nah, Iya. ada hal yang menarik kalau mungkin sebelumnya kita misalkan ini istilahnya melatar belakangi ideologi agama. Sekarang rasanya gado-gado. Yang saya katakan seperti itu. Ada kaitan dengan dendam, eksistensi, ego, terus bahkan menjadi meyakini suatu kebenaran yang memang dan melegalkan kekerasan. Legal Karena keras. bicara RAN-PE mungkin tidak juga kita langsung bicara ujuk-ujuk terorisme. Walaupun bicara definisi teroris kan diambil dari bahasa Prancis, terere, ancaman. Tetapi kan bermula dari hal-hal kecil. Karena istilahnya ekstremisme kan dari pemikiran ekstrim keliru tidak dalam konteks seperti apa. Tapi kalau meyakini sesuatu yang diyakini dan melegalkan kekerasan tentunya itu yang berbahaya. Iya, iya. Radikalisme juga kan kalau kita belajar filsafat mungkin bagaimana berpikir mengakar, merambik. Tetapi ketika sudah dalam konteks yang memang melanggar aturan dan melegalkan kekerasan sudah bukan hal yang bisa toleransi mungkin dari kehidupan sehari-hari, apalagi merambah, mohon maaf, adik-adik anak-anak kita di usia 11 sampai 18 tahun yang saat ini yang memang terpapar, tentunya hal ini menjadi atensi penting. Baik beberapa segmen pemerintah apakah bisa melakukan secara tidak, Iya, iya. bagaimana di sekolah, bagaimana di keluarga, orang tua pun belum tentu bisa mengawasi anak karena sibuk dengan mobilitas pekerjaan dan sebagainya. Kalau- Bagaimana di lingkungan? Kalau ditanya spesifik begini Pak, sejauh ini kira-kira tantangan yang paling kelihatan di daerah ketika koordinasi lintas sektor itu apa sih Pak? Yang paling mungkin selama perjalanan RAN-PE fase pertama itu yang paling kelihatan menjadi tantangan itu apa aja di level kabupaten kota misalnya? Ya baik provinsi maupun kota Ya, bersama. provinsi dan kabupaten. Pertama mungkin di sini harus diyakinkan dulu bahwa ini bukan menjadi tanggung jawab salah satu leading sektor. Seolah bukan kes Bangpol saja. Oke. Jadi OPD-OPD yang lain bahkan pelibatan dari forum, tadi saya sampaikan ada Porwapinda. Tidak selesai itu, di masyarakat kan banyak sekali forum kewaspadaan, FKDM, ada FKUB, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, kelompok kepentingan, kelompok penekan, LSM Ormas. Kalau memang mendudukan dari programnya itu memang harusnya positif, mendukung apa yang menjadi isu yang memang di luar sekat-sekat. Ini bukan cuma gawe pemerintah dan semua tanggung jawab bersama, tapi membangun komitmen ini. Satu, Sama FPK ya Pak. ya EPK salah satu, pembauran, kebangsaan dan sebagainya. Yang kedua tentunya di sini juga tadi saya sampaikan ada juga tantangan kapasitas, bicara kapasitas kan luas, baik SDM-nya, program anggaran misalkan, SDM, Sumber daya. teknologi, bagaimana bicara tentang metode daerah, baik kearifan lokal dan sebagainya. Mungkin dalam mengelola organisasi kan tidak keluar dari 6M, man, money, method, dan sampai ke market. Hal seperti ini memang menjadi tantangan. Saya menggarisbawahi yang money barusan Pak. Ya,
Ya, Itu tapi juga. Sama itu pikiran bukan kita berarti. itu juga bukan menjadi poin yang paling utama, tidak. Karena justru kalau yang menarik kemarin juga kami dengan Pak Dion dengan berbagai macam daerah meyakinkan bahwa sebanyak apapun anggaran, tetapi ke dalam mengemas penajaman program, Iya. bahkan ini kan namanya tematik, Iya. dengan 9 tema, Komitmen. kan bisa ditematikan antara satu unit kerja OPD Kesbangpol dengan dinas-dinas yang itu dalam program yang beririsan. Artinya kan dari aspek efisiensi, efektivitas program ini kan lebih Betul. bukan menjadi alasan. Siap. Ada yang menarik sebenarnya, Mas Rosali ini. Ah. Kalau kita ngelihat daerah ya, saya namakan sedikit. Iya, ya. Ini dinamika daerah ini kan menarik sekali. Kami pernah melakukan program yang itu berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan RADP di beberapa tempat. Kita mendorong daerah-daerah itu untuk berpartisipasi. Memang ada beberapa hal yang menjadi catatan kita. Pertama, tidak semua daerah itu ngerti RAN-PE loh. Nah, itu dia. Iya. Makanya perlu. Nggak semua daerah ngerti RAN-PE itu. Ada beberapa daerah, saya tidak sebut daerahnya, tapi ada beberapa dari mereka RAN-PE itu apa, Pak? Ini kan problematik. Jadi persoalan di level knowledge aja, Iya. di level pengetahuan tidak semua orang paham itu. Itu satu. Jadi kita memang harus terus-menerus mendidik, bukan saja pemihakan. Lebih awal dari itu pengetahuan. Dari pengetahuan itu kita berharap muncul kesadaran. Iya. Itu satu. Yang lain, daerah-daerah ini jujur saja antusiasmenya kan juga dinamis. Kalau seperti Mas Rozali gitu yang begitu mendengar kata money tadi langsung garis bawahi gitu kan. Harus itu. Oh ya itu. Tapi ada loh banyak sekali daerah yang soal anggaran itu soal kesekian gitu Pak Ang ya. Jadi soal kesekian. Artinya gini, kalau bicara soal budgeting kan tidak semua daerah itu menganggarkan misalnya spesifik soal RADPE atau inisiasi RADPE di satu daerah tertentu pada tahun tertentu. Tidak semuanya menganggarkan itu. Tetapi karena antusiasme mereka itu, saya bisa sebut itu sebagai etos lah. Karena etos mereka soal RADPE itu melampaui soal-soal teknikal, anggaran, sumber daya dan segala macam itu Pak Ang ya. Daerah-daerah itu kemudian bisa mengupayakan, misalnya dengan mendorong partisipasi swasta di daerah masing-masing. Ada tuh cerita baik soal itu. Jadi Pemdanya nggak punya anggaran tapi mereka cari CSR betul. Dan itu saya kira jauh lebih penting untuk kita bincang bahwa di masing-masing daerah itu banyak champion yang dia tidak terikat sepenuhnya pada apakah daerahnya mengalokasikan anggaran atau tidak, tapi mereka punya perhatian sangat besar pada soal penanganan ekstremisme kekerasan ini. Karena begini juga Mas Rusali, kalau kita bicara soal radikalisme atau kita bicara soal ekstremisme kekerasan, kerja-kerja kita ini kan sebenarnya bisa kita pilah gitu. Ya to be honest, masing-masing kita ini kan terikat pada sumber daya masing-masing. Ada yang punya orang sangat banyak, ada mereka yang punya aparatur pintar-pintar untuk menghandle ini, tapi ada yang juga tidak, sehingga masyarakat sipil itu harus punya ruang sangat banyak. Kalau kami sering mengatakan begini, kita mau di hulu atau di hilir, atau mau di tengah, gitu ya kan. Beberapa teman yang dia tidak tidak perlu bikin platform khusus yang berkaitan secara langsung dengan ekstremisme kekerasan, ya itu nggak apa-apa. Kalau bikin soal misalnya ya dialog atau peningkatan kapasitas untuk membangun perdamaian, ya itu kan Bagian juga. bagian Bagian dari dari penanganan ekstremisme Betul. kekerasan Iya, pada betul. bagian Tidak yang langsung. sangat hulu itu. Iya. Pada bagian yang sangat hulu. Jadi memang kita ini rentangannya sangat luas, Spektrumnya luas. spektrumnya tuh luas. Kalau saya tanya tadi Mas, tadi kan ada indeksasi yang dilakukan di daerah itu ya. Ada kemiripan nggak dengan misalnya ada menemukan nggak tantangan di daerah dari apa saja sih yang membuat sebuah daerah itu bagus dan tidak bagus dalam potret penanganan ekstremisme ini? Nah,
Memang cerdas Mas Rusali. Itu makanya ini. Iya. Iya, kaitannya sebenarnya dengan itu. Kalau kita bicara soal pemajuan toleransi, itu kan kerja-kerja hulu sebenarnya. Iya. Kalau kita menggunakan apa teorinya Mugaddam itu, metode, ya beberapa orang menyebutnya sebagai metode, sebagai pendekatan gitu. Staircase to terrorism itu kan memang ya orang tidak ujuk-ujuk kemudian menjadi pelaku ekstremis, ya kan? Iya. Dia pelaku ekstremis kekerasan tidak ujuk-ujuk. Dia bermula dari ya ada embrio psikologis gitu ya, Ada dari intoleransinya intoleran dulu. gitu ya, betul. Iya. Dia apa eksklusif gitu ya, tidak mau berinteraksi dengan yang lain, itu bagian sangat awal. Nah, studi indexing yang dilakukan oleh Setara kan sebenarnya itu, kita itu ingin mendorong agar kota-kota, daerah-daerah ini punya perhatian pada bagian paling hulu dari penanganan ekstremisme kekerasan, pencegahannya juga. Jadi, intoleransinya. ya dengan cara memajukan intoleransi. Kami sering menyebutnya sebagai inclusive governance atau tata kelola pemerintahan yang inklusif. Karena dengan cara itu, jangan lupa ya, di dalam RAN-PE pun ada satu nilai dasar, yaitu apa namanya, pengakuan atas kearifan lokal, Ya, kebinekaan. betul. Itu salah satu nilai, salah satu prinsip di dalam RAN-PE itu. Jadi kita ingin mendorong itu sebenarnya. Kalau kita biasa berinteraksi dengan yang lain dalam aneka perbedaan dan ya biasa saja hidup berdampingan dalam perbedaan yang pasti diliputi dengan begitu banyak ketidaksetujuan ya. Yang di buku-buku sering disebut sebagai peaceful coexistence ya. Orang atau koeksistensi damai. Orang mau berdampingan, hidup berdampingan dengan aneka perbedaan yang terjadi gitu, dengan segala persetujuan atau ketidaksetujuannya. Itu sebenarnya itu yang ingin kita dorong melalui studi indexing itu, agar pemerintah, kota terutama, kota dulu ya Pak Ang ya. Kalau yang lain kan banyak banget. Sekarang nggak punya duit tuh. Punyanya untuk melakukan studi di kota-kota. Kalau kabupaten-kabupaten itu kerjaan masa agak mikir itu kan. Nah, kita ini ingin mendorong itu sebenarnya. Kalau kota-kota kita beresin, harapannya sih kota itu bisa nular ke kabupaten sekitarnya. Setidaknya representatif dari Ya, setidaknya Representatif perkotaan. minimal kita punya champion di area Iya. masing-masing. Iya, iya. Misalnya saya sebut ya, apakah selalu soal kota Bekasi? Enggak. Iya. Masalah juga ada begitu banyak di Kabupaten Bekasi. Apakah masalah hanya di Kota Bandung? Enggak. Kabupaten Bandung Barat itu banyak sekali masalah. Jadi dengan mengintervensi kota melalui studi indexing, kita sebenarnya ingin mendorong agar kota-kota itu memiliki antusiasme di satu sisi di OPD mereka masing-masing gitu. Tapi kita berharap kota-kota itu juga bisa mempengaruhi daerah sekitarnya, kabupaten-kabupaten di sekitarnya, agar antusiasme serupa itu bisa dibangun di masing-masing OPD, tergantung OPD-nya. Betul Pak Ang tadi, tidak kan masing-masing daerah ini nggak ada satu leading sector yang homogen. Di satu tempat Kesbangpol, di tempat yang lain Bapeda, di tempat yang lain Setda. Itu cerita yang secara real kami temukan. Jadi ini bukan semata-mata uangnya ada di mana, Mas Rizal. Ini soal komitmennya itu, yang punya komitmen untuk menjadi inisiator itu ada di mana? Karena bisa jadi komitmen itu paling besar ada di Setda. Jadi Setda kemudian memotori begitu banyak inisiatif bagus di daerah itu. Tapi di tempat yang lain ada di Kesbangpol, ada di Bapeda, di beberapa kabupaten yang kami melakukan intervensi di Sumatera itu, justru lokusnya ada di Bapeda. Gitu. Yang itu tidak kami temukan di Kesbangpol. Itu sedikit tambahan. Bisa menambahkan apa yang dikatakan Pak Dir, Wasnas dan Mas Halili. Jadi ketika kami turun ke lapangan, Mas Rozali, ke daerah-daerah maksudnya, jadi kami memang mengidentifikasi tantangan-tantangan apa sih yang dihadapi oleh daerah. Tadi merujuk apa yang ditanyakan oleh Mas Rozali. Jadi memang pasti masalah anggaran itu tersebut. Mengenai anggaran ini kami mengatakan coba berkreatif untuk mengatasi ini. Dan salah satunya dengan berkolaborasi tadi. Jadi sumber-sumber apa yang ada di daerah yang bisa mendukung gitu.
tadi misalnya dengan kita bekerja sama dengan swasta, Mhm. dengan CSR mungkin bisa didekati apakah CSR-nya memungkinkan untuk mendukung kerja-kerja pencegahan ini, karena memang RAN-PE memang tujuannya adalah pencegahan. Hulunya ini yang kita mencoba untuk lihat sehingga tidak berkembang untuk menjadi terorisme gitu ya. Kemudian dengan teman-teman masyarakat sipil juga yang ada di daerah, mereka kan juga punya resource gitu seperti apa. Jadi resource-resource yang ada, even di antara OPD-OPD sendiri juga mereka pastinya punya program-program yang mungkin memang tidak terlalu, maksudnya gini, tidak menyebutkan secara letterlek mengenai ekstremisme berbasis Ya. kekerasan, tapi tujuannya kan sama. Iya. Jadi itu juga bisa dikoordinir gitu. Jadi dengan kolaborasi dan kerjasama ini kita bisa mengatasi masalah keterbatasan anggaran. Tapi ada satu poin tadi yang disampaikan Mas Halili mengenai willingness dari daerah itu juga teridentifikasi khususnya political willingness ya. Karena kalau kita berkaca di RAN-PE fase pertama, ini muncul RAD-PE karena memang ada kesadaran dari daerah-daerah itu yang mengakui ini penting Pak di daerah kami. Sehingga kami membutuhkan ini untuk kami implementasikan di daerah. Jadi muncullah waktu itu ada sekitar 8 provinsi dan 14 kabupaten kota yang secara sadar mereka mengatakan butuh akhirnya mengembangkan kebijakan RAD-PE di Apa daerah. kesamaan 14 itu, Pak? Rata-rata mereka menyatakan bahwa ini tantangan, bahwa ini memang salah satu isu di tempat kami yang memang harus kami atasi. Jadi seperti itu, masalah ekstremisme berbasis kekerasan memang potensi-potensi itu ada di daerah. Misalnya masalah intoleransi saja. Intoleransi ini kan ya kita tahu lah ini berkembang ya, ada di masyarakat gitu ya. Apakah memang berdimensi agama, sara yang lainnya gitu, itu ada dan dirasakan gitu. Nah ini salah satu upaya dengan adanya RAN-PE ini kita mencoba untuk mengadres itu. Tidak hanya mengenai intoleransi karena memang akar dari ekstremisme berbasis kekerasan ini tidak tunggal. Tidak hanya berdimensi ideologi. Betul. Tapi bagaimana kita mengadres kemiskinan, marginalisasi, diskriminasi, konflik. Ini juga berusaha untuk dengan adanya aksi-aksi RAN-PE ini mencoba untuk mengadres isu-isu ini gitu. Seperti itu. Jadi demikian untuk tadi kalau mau mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi daerah. Karena memang RAN-PE fase kedua ini memang kami memang melihatnya adalah fokus kita memang daerah. Kita mau mengajak daerah untuk sama-sama ikut terlibat di dalam upaya pencegahan. Seperti itu. Siap. Terima kasih, Pak. Nah, ini tadi kita kan udah nyinggung mengenai self radicalization online yang itu lintas negara dan lintas ini. Kan eranya sekarang kan digitalize, sudah kita bisa mengakses informasi dari berbagai tempat. Termasuk yang terakhir itu ya yang di TCC itu SMA 72 itu kan dia konon terinspirasi dari kejadian di New Zealand juga di antaranya ya. Nah, dan ini kaitannya juga dengan anak muda. Saya mau ke Mbak Olis. Mbak Olis ngelihat fenomena ini, karena ini kan juga kaitannya sama gimana sih kelompok masyarakat sipil juga berkontribusi terhadap itu dengan fenomena yang ada yang udah lintas batas seperti itu. Gimana Wahid melihat ini? Terima kasih Mas Rozali. Sebenarnya ini kita sedang membicarakan ekstremisme kekerasan di abad 21 ya. Jadi supaya kita semua itu mencoba untuk bertransformasi landscape VI di dunia digital itu berkembang dan dinamis dan sangat cair gitu. Pertama kalau ditanya terkait dengan kasus SMA 72, tadi saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Aang. Ada pergeseran yang tadinya terorisme itu ke dalam dimensi ideologi. Kalau sekarang itu dimensinya lebih kepada emosional. Jadi emosi inilah yang kemudian dimainkan oleh kelompok-kelompok ekstrim gitu ya, kira-kira untuk kemudian menyentuh apa yang dialami, yang relate gitu, yang dihadapi oleh kelompok-kelompok anak-anak maupun anak-anak muda. Karena saya juga seorang ibu, lalu kemudian ibu yang berangkat dari
Gen Zillennial. Jadi Zillennial itu adalah transisi dari milenial ke Gen Z gitu. Jadi ada istilah di dunia kita itu namanya Zillennial. Kalau saya zilenial atau kolonial ini? Kayaknya kolonial. Dan orang mengistilahkan kelompok ini itu adalah kelompok-kelompok Strawberry Generation. Nah, apalagi itu pasti Pak Dion udah kesenjangan untuk memahami kerangka ini. Strawberry vanilla nih. Ya, Strawberry Generation itu Kayak es krim. dianggap mendefinisikan generasi ini karena dia itu beauty outside gitu ya, tapi fragile inside. Iya. Nah, jadi kelihatannya generasi-generasi ini adalah generasi-generasi yang mapan, smart karena dia digital native, dia sangat mendapatkan arus informasi yang begitu cepat, fast learner. Jadi tanpa kita ajari pakai manual, pakai buku resep, dia udah bisa praktek sendiri, kira-kira gitu kalau mencari. Tetapi secara kemapanan emosional itu yang menjadi tantangan generasi saat ini. Karena pada dasarnya di dunia digital itu sangat berbeda dengan dunia yang kita alami sebelumnya. Sehingga ketika ngomongin soal VE di dunia digital itu akan sangat berbeda. Makanya tadi ada istilah self radicalization. Tapi di satu sisi ada istilah yang namanya leaderless extremism. Kalau dulu kan ekstremisme itu ada tokohnya, ada ideolognya, ada organisasinya, ada jaringannya. Tapi kalau dengan sekarang anak-anak muda, lalu anak-anak mereka berselancar di media sosial, di platform digital, kita nggak pernah tahu akses apa yang mereka akses, konten apa yang mereka konsumsi gitu. Nah, hal itulah yang memicu ada yang disebut emotional threat ya kepada mereka. Jadi mereka itu sebenarnya mencari berselancar di dunia digital itu tidak mencari ideologinya gitu, tetapi dia mencari yang namanya meaningful belonging gitu. Apa sih yang sekiranya ruang bermakna bagi dia yang dia cari. Nah, kasus yang terjadi SMA 72, dia merasa dengan dia mengekspresikan kepada temannya, kan backgroundnya kalau nggak salah dia pernah mengalami kasus pembulian, menjadi korban pembulian gitu ya. Lalu ada juga beberapa faktor dendam kepada teman-teman gitu yang tidak mendapatkan support system di antara teman-temannya. Lalu kemudian dia merasa puas karena dia merasa bahwa ada ruang bermakna saya ketika saya mengekspresikan kekerasan yang saya lakukan, dan dia melakukan itu tidak sporadik ya, tetapi ada proses. Dia merakit bahan peledak itu dan dia mempelajari, tapi proses itulah yang kemudian dia merasa ada ruang bermakna di sini yang dia temukan. Nah, jadi pergeseran ngomongin CVE violent extremism abad 21 ya, ada pergeseran dinamisasi ya di dalam violent extremism hari ini gitu, dari yang ideologi ke emosi. Nah, yang lalu kira-kira tetap relevan nggak nih RAN PE nih untuk fase kedua gitu. Di fase pertama tadi Pak Dion menyinggung kita kerangka kerja kita ada 3 pilar: pencegahan, pendidikan hukum, dan kemitraan gitu ya. Lalu kemudian dari basis evaluasi di fase sebelumnya, lalu kita coba evaluasi dan menemukan ada 9 tematik yang menjadi fokus prioritas saat ini. Saya kira tetap ini sangat relevan karena pendekatan kita tidak bisa lagi hanya tadi di hilirnya, yaitu pendekatan keamanan, nangkepin, curigation gitu kan, itu nggak akan pernah tidak akan pernah solutif menyelesaikan persoalan di akar masalahnya. Saya khawatir curigation itu nggak dipahami Gen Z. Oke. Justru curigation itu bagian dari bahasa bapak-bapak itu. Karena saya menghargai bapak-bapak di sini ya. Jadi saya menggunakan bahasa bapak-bapak juga. Jadi karena mereka mencoba untuk RAN PE kedua ini kan kita mencoba untuk menstrukturisasi gitu ya cara kerja kita dengan pendekatan yang lebih humanis sebenarnya. Karena kita membuka peluang keterlibatan masyarakat secara umum, dan tidak hanya masyarakat yang memiliki concern gitu, yang selama ini memiliki concern saja di dalam isu ini, tidak, tetapi bagaimana
Di fase kedua ini kita memperluas jangkauan stakeholder engagement kita dengan masyarakat luas. Contohnya aja gitu. Kalau di fase pertama dulu kami melalui sekolah damai, kami mencoba untuk menggandeng sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, toleran begitu, melalui stakeholder yang ada di sekolah saja, guru, kepala sekolah dan pelajarnya. Tetapi mungkin di fase selanjutnya kita bisa lebih memperluas jangkauan kita, misalnya dengan melibatkan ibu-ibunya, karena di di rumah gitu ya, itu salah satu kuncinya adalah bagaimana memperkuat kedekatan emosional dengan orang tua. Mungkin orang tua dia nggak paham platform digital itu operasionalisasinya seperti apa, tetapi bahwa menghadirkan ruang dukungan dan ruang aman itulah yang kemudian mendistraksi anak-anak ini untuk tidak memasrahkan sepenuhnya ideologi dia di ruang digital, emosi dia di ruang digital. Jadi itu yang kemudian bisa menjadi salah satu contoh bagaimana tantangan ekstremisme saat ini dibandingkan dengan model atau tindakan ekstremisme sebelumnya. Ya, ini kan kalau kita lihat kayak kasusnya SMA 72 itu, dia self radicalization itu kan kayak self identification yang tahu nggak sih teman-teman yang ada mental health itu kan kebanyakan itu kan dia self diagnosis ya, dia kayak dia dapat info dari internet dan dia mendiagnosa dirinya, mengaitkan dirinya dengan keadaan tertentu. Dan ada fenomena lagi yang mirip, yang disebut sama Ibu Olis tadi ada leaderless extremism. Jadi ekstremisme yang tanpa kelompok, tanpa pemimpin, tiba-tiba dia seperti itu. Maksud saya itu adalah fenomena yang sangat umum di dunia digital sekarang ya, di mana orang dapat info tertentu terus terlibat di dalam info tertentu, dan di dalam case ini berarti sebenarnya ada perannya Kominfo atau orang-orang stakeholder yang berkaitan dengan dunia digital. Ini pentingnya RAN-PE itu ya, melibatkan semua stakeholder gitu Pak ya. Betul Mas Rojali. Jadi kami selalu mengatakan bahwa di dalam upaya pencegahan itu setiap orang memiliki peran. Termasuk Mas Rojali sekarang ini dengan dengan acara podcast ini juga salah satu bentuk kontribusi yang bisa diberikan untuk upaya pencegahan. Jadi no one left behind. Kita terbuka sekali Pak untuk kontribusi begini terus Pak. Iya. Jadi memang apalagi tantangan misalnya di keluarga. Sekarang kan bagaimana peran orang tua itu harus lebih diaktifkan untuk mengontrol di rumah bagaimana anak-anak ini supaya tidak tadi terpapar dengan hal-hal ekstremisme tadi melalui dunia digital. Itu peran orang tua juga sangat krusial di sini. Makanya salah satu tema yang kita kembangkan di RAN-PE adalah ketahanan keluarga dan masyarakat. Bahwa keluarga itu juga memiliki peran yang sangat penting untuk upaya pencegahan. Sebelum kita berbicara secara lebih luas, misalnya bagaimana peran kementerian lembaga yang lain gitu. Pastinya ketika kita melihat mengidentifikasi bahwa ruang digital ini sudah disalahgunakan, di sini juga bentuk-bentuk intervensi kita lakukan untuk misalnya menyebarkan narasi-narasi alternatif. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa upaya penegakan hukum ini kan tidak cukup. Tapi bagaimana narasi-narasi mereka yang berkembang, narasi-narasi kekerasan itu kita counter argumen dengan narasi-narasi yang memang positif, yang bisa memberikan edukasi, pencerahan kepada semua, khususnya ke anak-anak, karena memang TCC ini atau nihilistic violent extremism salah satu bentuk manifestasinya ada di TCC. Ini subkultur yang memang hidup di ruang digital yang memang dia mengglorifikasi kekerasan yang tidak menghargai kehidupan. Jadi seperti itu. Jadi kamu sah-sah saja untuk mengekspresikan kekerasan, apa yang ada gundah gulana, grievances gitu yang ada di dalam diri kamu curahkan dengan kekerasan. Kalau itu mencerdain orang lain bahkan sampai mereka meninggal gitu,
sah-sah saja. Itu yang diajarkan oleh Itu nihilistic konsep violent extremism. nihilism. Iya, Oh, begitu. iya. Itu kan sangat memprihatinkan gitu. Kalau anak-anak kita banyak terpapar dan itu melalui ruang digital. Kita juga sangat bersyukur saat ini, maksudnya mengapresiasi ya langkah misalnya yang dilakukan oleh Komdigi dengan PP Tunas gitu ya, dan saat ini dengan memberikan batasan-batasan anak-anak di bawah 16 tahun mungkin itu lebih dikontrol penggunaan sosial media mereka. Dan kita lihat perkembangan terbaru juga platform-platform sosial media juga seperti misalnya di online gaming Roblox, mereka sudah mau ikut dalam apa yang diinginkan dikehendaki oleh pemerintah lewat regulasi yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah. Pak, fase kedua ini kesannya lebih luas daripada yang fase pertama, benar Pak ya? Skopnya atau Lebih Iya, mendalam kali ya. sebenarnya lebih mendalam. Mendalam. Iya, sebenarnya tema-tema yang ada yang kami kembangkan, yang kita kembangkan di Perpres RANP ini sebenarnya sudah ada di dalam pilar-pilar itu, tapi ini Oke. lebih kita fokuskan. ah Iya, jadi ini memang dengan 9 tema ini kerja-kerja kita semakin lebih terfokus. Lebih mungkin lebih tajam kali. Lebih tajam, Jadi betul. masing-masing harus melakukan apa? Karena gini Mas Rusali, ya kita sadar betul gitu ya bahwa ini pekerjaan kita kan semakin berat. Yang tadi disebut oleh Mbak Olis, Pak Dion itu kan sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa situasi ini berkembang. Pertanyaan Mas Rusali tadi soal online self radicalization itu kan bagian dari perkembangan. Tapi substansi yang sebelum perkembangan muncul, misalnya tadi Mbak Olis nyebut soal tokoh, apakah peran tokoh itu sama sekali tidak ada sekarang? Enggak. Yang perkembangan yang ada ini menunjukkan bahwa sungguhnya pekerjaan kita bertambah. Jadi PR kita itu semakin banyak karena kalau kita lihat substansinya ya, misalnya apa yang tadi disebut soal self radicalization atau seamless leaderless extremism, bukan flawless tapi ya. Kalau flawless itu soal dandan, dandan yang flawless. Leaderless extremism ini kan sebenarnya substansi PR-nya nggak berkurang. Tadi sudah disinggung oleh Pak Dion, misalnya ada psychological grievance dari orang gitu ya. Triggernya bisa ideologi, bisa non ideologi, tapi ada keluhan, ada ketidakpuasan, ada kemarahan, ada keterancaman atau feeling of threatedness gitu ya. Orang merasa terancam, orang merasa tidak nyaman, itu kan psychological grievance yang itu kemudian mendapat ruang lebih banyak sekarang karena channelnya bertambah. Ada dunia digital, technological advance, kemajuan teknologi itu kan memberikan kanal sungguhnya kan, memberikan saluran bagi orang-orang itu untuk mengaktualisasikan jika mereka butuh aktualisasi atau mengekspresikan jika mereka sangat butuh pada ekspresi atau anak-anak Gen Z yang menyebut sebagai apa? Sering anak Gen Z itu butuh eksistensi, ada lagi tuh Gen Z. Safe space. pengakuan, aktualisasi dan Ya itulah semacam itulah. pengakuan, saya paham. Yang jelas semua itu bukan yang saya pikirkan. Ini masalah generasi kolonial itu kan begitu. Gen Z ini kan butuh namanya ya semacam justifikasi. Dan sekarang mereka itu kan mendapatkan ruang untuk mencari eksistensi, memberikan justifikasi atas apa yang selama ini mereka keluhkan secara psikologis. Tadi Boleh sudah bilang ada orang yang menjadi korban bullying gitu kan, dan dia ingin melakukan balas dendam tapi nggak tahu caranya kan? Ya kan, dan sekarang dunia digital dia kemudian belajar dari Selandia Baru, dia belajar dari Kanada, oh begini cara balas dendamnya, kemudian dia melakukan ya sesuatu yang menurut kita ya kok bisa dan bisa karena kanalnya tersedia sekarang dengan technological advance itu. Jadi ada PR substantif yang masih ada, tapi ada PR yang sifatnya instrumental yang juga mesti kita kerjakan, dan RANP itu melakukan penajaman pada bagian itu. Jadi orang-orang yang bekerja pada aspek substantif ya tetap kita minta mereka untuk terus bekerja
mengatasi soal-soal bagaimana orang tua mendampingi agar anaknya tidak punya psychological grievance yang mengganggu gitu ya. Kemudian di bagian-bagian yang bekerja di teknologi Komdigi, salah satu yang disebut tadi, mereka sesuai dengan tusinya masing-masing itu kita harapkan berkontribusi. Jadi kalau tadi ditanya soal ini lebih luas atau apa, mungkin lebih tajam. Jadi aktor-aktor yang tadi Pak Aang sudah bilang ke kita ya, nambah dari 48 ke 70. Artinya ada begitu banyak aktor, ada begitu banyak agensi, ada begitu banyak lembaga yang kita harapkan bisa berkontribusi, dan RAN PE hanya dalam tanda petik mengkoordinasikan peran-peran yang bisa dimainkan oleh masing-masing. Jadi peran-peran itu saya kira bagian dari yang mesti terus kita tajamkan dalam kerangka pencegahan terutama dan penanganan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia. Ini menarik Mas Rojali. Sedikit saya menambahkan. Pertama, mungkin kita sepakat bahwa kita mengedepankan pencegahan, sepakat pasti. Karena kita juga kan kalau melihat seolah-olah apapun kalau bicara konflik, bicara kekerasan dan hal-hal yang memang menjadi praktek-praktek tidak baik di masyarakat, seolah-olah peran pemerintah, semua stakeholder masyarakat kayak pemadam kebakaran baru guyub, gopoh lah ketika sudah terjadi. Ketika ada kebakaran. Nah, ini juga tentunya kita juga jangan terlalu leha-leha ataupun confident dengan 2-3 tahun ini zero terrorist attack ataupun serangan ataupun sebagainya. Tetapi justru di sini menjadi tantangan kalau bicara tentang apa bedanya dengan fase pertama atau yang sebelumnya. Mungkin aksi-aksi yang sebelumnya yang fenomenal, yang memang sangat booming saat itu. Mungkin persoalannya di sini adalah tantangan untuk saat ini jauh lebih kompleks. Nah, ketika tadi bicara RAN PE tahap 2 ini, apakah saya sepakat ini bagian penajaman dan harapannya ini mudah diterjemahkan dalam bentuk implementasi, bicara implementasi baik secara teknokrasi program yang memang di pemerintah Pemda maupun ketika di luar leading sektor pemerintah, government, society itu lebih mudah mencerna, mengimplementasikan dan berbagai macam kolaborasi. Yang kedua, tadi menarik bahwa tantangan saat ini tuh memang udah bukan yang biasa-biasa seperti yang lalu konvensional, tetapi tadi dihadapkan ini siapa sih yang bertanggung jawab? Kalau saya mungkin berpandangan dan saya berpendapat bukan hanya yang mengampu sesuai dengan tugas fungsi contoh Komdigi, tidak itu. Kita pahami bahwa ini kan di kayak bagaimana penggalangan, bagaimana rekrutmen, bagaimana pengaruh ini dalam tiga segmen, terutama anak-anak. Tidak serta-merta langsung kita terpengaruh langsung aksi, tidak seperti itu. Pertama, kalau dalam teori pendidikan silakan, yang diperlukan adalah ranah-ranah komisinya, pemahaman, informasi, pemahaman, pengetahuan dan sebagainya. Setelah itu masuk dalam ranah afeksinya, penyikapan, lakukan atau tidak, ada pilihan. Contoh anak-anak sekolah dikasih rokok itu dibakar atau tidak, kan pilihan-pilihan. Setelah itu aktualisasi dalam artian psikomotornya, lakukan dan sebagainya. Bicara tentang tantangan yang mungkin saat ini yang paling bisa dicontohkan lah ketika nanti program di daerah apa yang bisa dilakukan bersama-sama. Contoh ketika kita meramaikan, kita mengisi ruang-ruang publik terutama ruang digital ini, ya mohon maaf kalau kita bisa monitoring, kita bisa patroli cyber, lebih banyak konten yang kampanye glorifikasi anti kekerasan, anti ekstremisme maupun terkait dengan bagaimana atribut-atribut kebangsaan atau sebaliknya. Itu harus kita uji dulu. Jangan-jangan kita kalah di ruang digital itu terkait dengan konten-konten tersebut. Sehingga apakah tanggung jawab Komdigi maupun unit kerja yang ada di Pemda Diskominfo tidak. Bahkan saya memandang bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Kan siapapun bisa mengisi ruang-ruang publik dan digital ini kan dengan konten-konten atribut kebangsaan dan sebagainya. Murah kok. Misalnya ada Pemda, nggak ada anggaran. Kita challenge aja. Untuk kita membuat konten kan tidak harus mahal.
Platform media sosial kan murah. Yang penting punya kuota, dengan HP juga bisa. Apakah itu alasan untuk tidak melakukan? Tidak. Ada istilah mungkin kalau konten-konten yang intoleransi di ruang-ruang digital, kekerasan, ekstremisme banyak, ya kita harus lebih banyak lagi. Kita harus lebih masif lagi. Ada istilah kalau dalam sepak bola, pertahanan terbaik adalah menyerang. Nah, itu salah satu analogi mungkin. Berikutnya ketiga, ini menarik juga ketika tantangan-tantangan ini kita hadapkan. Karena bicara tentang ini kan ada berbagai fase generasi. Mungkin generasi kita ke atas. Kita Bapak maksudnya. Ya, oke lah. Mungkin kita pernah lah mendapatkan nilai-nilai atribut-atribut kebangsaan. Iya. Ya mohon maaf, mungkin saya kelahiran 70 sekian. Mau masuk sekolah aja ada wawasan Weta Mandala, mengenal lingkungan sekitar, ada P4. Pendidikan PKN ya maupun seminggunya 2 jam pelajaran, ya. Mendapatkan informasi yang dulu mohon maaf belum ada internet barang mahal, barang langka, bahkan nggak ada pada saat itu. Kan kita dengan buku-buku yang sifatnya pengetahuan umum aja menggunakan RPUL. Sekarang ketika mendapatkan informasi pengetahuan umum, apalagi atribut kebangsaan, banyak mudah siswa-siswa adik-adik kita. Justru kebalikan sekarang. Apakah pembelajaran transformasi, glorifikasi atribut kebangsaan itu memang udah kendor? Kalau dulu kan mohon maaf kalau saya menganalisa, mohon maaf saya bukan bicara mengkomparasi Orde Baru atau tidak. Tapi kan sisi baik mungkin masih ada. Mungkin dengan teori pendekatan sistemik dari pusat sampai daerah, persekolahan semua, atribut kebangsaan diajarkan, terlepas apapun. Secara hegemonik mempengaruhi semua siswa-siswa, baik yang pendidikan formal maupun non formal pada saat itu. Nah, sekarang tentunya yang contoh ketika dalam persekolahan formal aja, sebelum kita yang lebih kompleks lagi di keluarga, di lingkungan, pendidikan kewarganegaraan itu berapa muatan materinya? Jangan-jangan muatan materi dalam kurikulum ini yang dulu saya ingat itu yang mungkin berbasis kompetensi yang dan sebagainya. Ya mohon maaf saya masih ingat ketika SD aja tema-tema perbabnya itu pertama toleransi, satu bekerja sama, tenggang rasa, tolong menolong dan sebagainya. Zaman itu bukan KBK Pak. Ya, Tapi bukan KBK. JBSA. Nah, tapi Kolonial banget. ketika JBSA. diterjemahkan dalam bagian tujuan pembelajaran umum maupun khusus TIU, TIK, ya hal-hal itu secara kompleks mungkin dari situ apalagi ya mungkin kita juga harus meramaikan digital ruang-ruang publik melalui digital itu dengan konten-konten yang justru kalau saya strategis. Jangan sampai kita bicara mendiskusikan panjang lebar, kita kalah di ruang-ruang digital. Ini salah satunya juga tantangan. Dan mungkin saya berpandangan baik seluruh elemen masyarakat, pemerintah, baik pusat, daerah, masyarakat, bahkan terutama ya mungkin kita harus berperan kayak humas, bisa mengglorifikasi hal yang baik di ruang-ruang digital. Iya. Ya, notabene ya mungkin masyarakat kita lebih suka dengan hiburan, dengan kekerasan, mistik dan sebagainya. Itu konten-konten yang seperti ini ya mohon maaf rasanya kurang tertarik ya. Kita ramaikan lah ruang-ruang digital kita dengan hal seperti ini. Ini bagian strategis, efektif, efisien, murah dan tidak ada alasan ketika ada hambatan-hambatan anggaran dan sebagainya. Gitu. Betul. Memang gini, Pak. Saya nambahkan dikit ya, Mas Rusali. Memang pada bagian ini menurut saya, terutama yang berkaitan dengan digital gitu ya. Dari sisi narasi, memang nggak semua hal kita mesti counter. Sifatnya itu kalau semua hal mesti kita counter, karena kan violent extremism Nanti berbalas pantun, makin dia banyak sekali Pak, betul. hoaxnya banyak. Hoaxnya banyak. Mereka tuh tampaknya tahu betul bahwa yang dimainkan, yang mereka mesti mainkan adalah psychological grievance itu, Emosi. agar emosinya itu agar semakin bertambah, kemarahannya itu, sehingga banyak hal itu diproduksi untuk sebenarnya kalau dalam ini kita hoax, misinformasi, disinformasi itu dipakai untuk mempertebal emosi, persoalan-persoalan mental dari orang-orang ini, sehingga mereka kemudian bisa dengan gampang melakukan apa yang Menormalisasi. menormalisasi
begitu banyak hal yang ujungnya nanti violent extremism sungguhnya. Jadi ada satu hal yang kita bisa jadi akan capek sekali kalau fokusnya adalah melawan Arus. arus narasi yang Iya. sengaja diciptakan untuk menciptakan psychological grievance itu. Hal lain yang menurut saya mesti kita kerjakan, menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ang ya, adalah menyajikan narasi-narasi alternatif. Jadi kontra narasi Iya. itu satu hal, tapi narasi alternatif itu hal lain. Itu kita ingat betul dulu waktu zaman di Wahid dulu kita sampai bikin namanya sindikasi media Media. Islam. Itu bukan kita tapi kalian berdua. Ya mungkin seperti itu, betul-betul Iya. seperti itu. Sindikasi gitu. media Koalisi. Islam. Karena Iya. waktu itu kan narasinya keagamaan banget. Iya. ya. Keagamaan banget. Contoh misalnya ini case yang waktu itu Iya. ya, ini ada kaitannya dengan politiknya zaman ini zamannya Pak Ahok dulu, yang memilih Pak Ahok tidak usah disolati gitu misalnya. Contoh. Itu salah satu contoh kan, kita keluarkan ayat Quran dan hadisnya bahwa semua umat Islam yang meninggal itu memang harus disolati gitu lah ya. Itu yang membuat eranya era di mana ekstremisme kekerasan itu masih sangat berangkat dari perspektif keagamaan. Ya kalau sekarang berbeda juga. Tapi yang pasti ini satu hal sih, yang pasti dari Ada dulu satu contoh hal. riset terbaru Wahid sebenarnya yang mungkin relate dengan apa yang disampaikan Mas Halidi tadi. Oh ya. Soal emosional, mempertebal emosi tadi kan. Nah, Jadi sekitar 2 tahun yang 1 tahun atau 2 tahun yang 2 lalu tahun kita, anggap ya. anggaplah 2 tahun gitu ya. Kita melakukan sebenarnya kayak mini riset, Mini kita research. pemantauan di TikTok gitu kan. Jadi tidak sengaja kita melihat ada salah satu akun yang banyak mengunggah clipping video pada saat persidangan pelaku bom Bali tahun 2003 gitu kan. Lalu kemudian saya tidak sedang berkomentar terkait dengan putusan pengadilan atau apa, karena itu dia divonis mati ya kalau nggak salah pelaku bom Bali. Tapi ada menurut saya sekian banyak komentar yang menarik. Jadi ini tidak hanya berbicara mengenai figurnya, tetapi bahwa konten di media sosial itu dianggap sebagai sebuah relatable peer bagi anak-anak muda. Jadi dia menganggap bahwa figur ini itu adalah figur hero, pahlawan. Yang kedua, dia berkomentar bahwa seni adalah ledakan. Itu menarik gitu. Jadi saya ada kata-kata itu di media sosial gitu, di beberapa Seni adalah ledakan, komentar ledakan adalah gitu seni. ya. Iya, ledakan Bisa seni. jadi. Dan tahu nggak Pak, kata-kata itu dari mana? Seni ada. dari Naruto itu. Iya, gitu. Jadi mereka itu dia menganggap ini relate. Kayak jurus Kamehame ya. Iya. Oh, saya ingat Jadi, generasi generasi- Dragon Ball kalau Oh, saya Iya. jadi lebih tua dari beberapa karakter anime di Naruto itu yang kemudian saya kira menarik ya, bagaimana mungkin anak-anak yang berkomentar ini mereka tidak hidup atau belum lahir tahun 2003 karena rata-rata ini kan Naruto belum ada tahun 2003 gitu. Tapi bahwa dia melihat konten ini sangat relate terhadap emosi mereka saat ini. Nah, itu yang menarik gitu. Jadi ada anggapan tindakan kekerasan ini sebagai sebuah heroisme. Padahal ini tindakan kriminal. Dia melakukan pengeboman itu atas kebencian pada kelompok tertentu. Nah, itu menjadi kabur karena tadi ketersambungan emosi dari si penikmat media sosial ini gitu. Itu yang mungkin menjadi salah satu kenapa kemudian saat ini ngobrol ekstremisme kekerasan itu sangat dinamis sekali, luas. Tadi Mas Halili bilang bahwa leaderless extremism itu bukan berarti tidak ada figur gitu yang pengaruh gitu. Justru ini semakin kompleks sebenarnya gitu yang kita hadapi saat ini gitu, dan itu membutuhkan tidak hanya instrumen kerangka kebijakan saja, tapi strategi kreatif kita untuk menangkap dinamika di lapangan dan adaptif gitu. Jadi tidak hanya Pak Ang mohon izin kalau saya diberikan kuliah Pancasila kayak gini, aduh apa ya gitu kan pasti. Tapi kalau bagaimana kemudian kita membuat kemasan yang lebih
relate dengan anak-anak hari ini yang lebih fun. Anak-anak ini kan anak kreatif, lalu kemudian sangat inisiatif gitu. Jadi saya kira kemudian kita juga perlu mendengarkan mereka tidak hanya sebagai objek ya, tetapi juga dia menjadi salah satu subjek dari instrumen kita hari ini gitu. Karena kehidupan kita hari ini itu kan dipengaruhi oleh algorithmic amplification ya. Jadi hari ini kita mau berpikir apa itu sebenarnya kita tuh digerakkan oleh algoritma. Nah, itu bagaimana kita membangun ketahanan individual kita dan ketahanan emosional kita di tengah amplifikasi oleh algoritma saat ini. Nah, itu akan menjadi next pertanyaan. Saya mau ini ada satu best practices yang dari dulu itu nampaknya masih berhasil ya sampai sekarang, yaitu adalah peran perempuan. Jadi kalau nggak salah dulu saya pernah di Wahid Pak, ceritanya terlibat juga waktu itu. Terus sekarang udah Sekarang lulusan. Alumni. Jadi salah satu yang paling menarik waktu itu adalah pendekatan terhadap perempuan yang dianggap dampaknya itu lebih besar pada laki-laki. Jadi perempuan, terus ada kan ini untuk menjembatani perbedaan antar kelompok. Jadi perempuan ada perbedaan antar kelompok dan faktor lain adalah kesejahteraan. Kalau nggak salah dulu Wahid itu ada intervensi sampai kepada tahap pemberian modal usaha untuk memperkuat peranan perempuan di dalam penguatan resiliensi perekonomian di dalam keluarganya. Nggak tahu itu masih bertahan sampai sekarang atau Masih. udah Masih bertahan sampai sekarang? dengan kelompok-kelompok perempuan marginal tadi ya. Itu di daerah Depok sini kan yang Iya, utamanya di kan. dan beberapa daerah Dan provinsi akhirnya lain. berkembang di beberapa daerah. Coba Lis ceritain Lis, itu gimana sih caranya agar itu sustain pada akhirnya? Kan program datang dan pergi kan. Kita tahu kan program itu kan datang dan pergi, tapi ini komunitas ini resilience akhirnya dan masih berbentuk komunitas, nggak tengkar antar satu dengan yang lain. Kan akhirnya ada kooperasi dan seterusnya kan. Oke, ini menarik sebenarnya bicara soal perempuan ya Pak. Kalau nggak salah di tema 4 ya, kalau nggak Iya. 4, tema 4 itu Secara spesifik disebut ada secara spesifik, secara eksplisit itu disebut pemuda perempuan. Nah ini kan berbeda, anak-anak juga gitu. Ini mungkin sedikit transformasi kita lah. Kalau responsif gender itu tidak hanya bagian dari prinsip pelaksanaan, tetapi juga secara spesifik RAN PE ini juga ingin melibatkan perempuan itu sebagai aktor utamanya. Karena dulu perempuan itu kan selalu dianggap korban dari narasi ekstremis gitu ya, narasi manipulatif segala macam gitu. Tren hari ini itu berbeda. Tesis saya itu melakukan riset terkait dengan bias gender dalam penanganan terorisme, Pak. Jadi saya melihat bahwa masih ada pandangan bias bahwa terorisme itu lebih lekat, lebih dekat dengan laki-laki, patriarki gitu. Padahal ada tren juga bahwa perempuan itu menjadi aktor utamanya. Itu yang terjadi beberapa tahun kemarin. Di satu sisi perempuan itu kalau di tingkat komunitas dia menjadi first respon dia menjadi kelompok pertama yang cepat merespon isu-isu publik secara umum. Artinya ada modalitas di mana perempuan itu juga bisa menjadi agent di tingkat komunitas kita, komunitas apapun ya. Tadi mau komunitas ekonomi, mau komunitas parent gitu ya, ibu-ibu di sekolah, atau mau komunitas profesi dan lain sebagainya. Mereka bisa menjadi aktor utama kita saat ini untuk menjadi penggerak perdamaian lah, kita menyebutnya. Dia juga bisa menjadi peace anchor-nya lah ya di tingkat komunitas kita. Karena biar bagaimanapun selain perempuan itu ketika dia menjadi agent of peace gitu, dia juga tidak hanya mendapatkan pengakuan, rekognisi, tetapi juga akan semakin memperkuat meaningful participation-nya kelompok rentan seperti perempuan dan juga anak muda mungkin ya, sebagai aktor utama yang ada di sini. Nah,
tren-tren seperti ini atau praktek-praktek baik itu kan sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan di lapangan gitu. Nah, tadi tugas RAN-PE itu adalah memfasilitasi supaya praktek baik ini itu bisa disebarluaskan, lalu kemudian bisa saling belajar satu sama lain terkait dengan praktek baik. Mungkin apa yang dilakukan misalnya di Kota Depok gitu dengan misal di kabupaten Makassar atau di Sumatera itu pasti berbeda pasti pendekatannya. Nah, dengan adanya platform melalui rencana aksi bersama, kita berharap bahwa itu kemudian bisa terkoordinir terlembagakan gitu ya menjadi praktek-praktek baik yang itu juga bisa kita sebarkan untuk menginspirasi yang lain. Tidak hanya di Indonesia. Kan kita tahu bahwa progres kita itu juga diapresiasi oleh negara lain ya Pak. Mungkin Pak Dion bisa sedikit bercerita kenapa kemudian RAN-PE di fase awal itu cukup banyak diapresiasi gitu oleh negara lain. Tetapi dari proses itu semua kita juga tidak bisa menafikan terkait dengan tantangan-tantangan yang kita lakukan, tantangan-tantangan yang terjadi. Pasti tantangan kita tuh selalu pada level implementasi, apalagi dengan kondisi saat ini untuk terkait dengan ada realokasi anggaran dan lain sebagainya. Pasti tantangan nanti itu akan muncul. Tapi bahwa apa yang kita lakukan saat ini itu tidak hanya membangun public awareness, tadi Pak Ang menyebutnya, tetapi juga bagaimana membangun public ownership di kalangan kita kan. Ini itu instrumen kita bersama gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan instrumen ini sebagai model gitu ya, kerja-kerja yang lebih kolaboratif gitu dan gotong royong. Oke. Menarik ya. Mas Rojali boleh nambahin sedikit? Iya, tadi saya sudah sempat bilang bahwa semua orang gitu ya, semua elemen punya peran di dalam upaya pencegahan. Dan kita di tema 4 itu khusus untuk melihat perempuan, pemuda, dan anak. Jadi ini tidak hanya kelompok-kelompok ini perlu kita lindungi, tapi ini bagaimana kita berdayakan mereka untuk menjadi objek, tapi sebagai agent of peace. Dan ini memang inline karena background saya juga dari kerjasama internasional, inline dengan misalnya resolusi DKPBB yang memang sudah memandatkan atau mencoba untuk melihat bahwa perempuan dan pemuda ini punya peran penting di dalam sebagai agent of peace. Jadi di RAN-PE ini juga kita mencoba mengembangkan aksi-aksi yang memang memberdayakan kelompok-kelompok perempuan dan pemuda ini sebagai agent of peace, dan ini juga sebagai komitmen kita untuk memenuhi tadi harapan di tingkat dunia gitu ya, resolusi DKPBB yang sudah mengajak negara-negara untuk coba ini di engage perempuan dan pemuda ini sebagai agent of peace. Jadi ketika nanti ada reporting bagaimana Indonesia bisa berkontribusi terhadap pemberdayaan perempuan sebagai agent of peace, kita bisa berbicara di tingkat dunia. Bahkan kalau kita punya best practice, ini bisa kita sampaikan ke tingkat dunia. Dan inilah bentuk juga kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Jadi RAN-PE itu juga membuka ruang bagi kita munculnya praktek-praktek baik dari Indonesia yang nantinya itu bisa kita tawarkan atau kita bisa sampaikan ke tingkat dunia. Look, ini ada best practice loh dari Indonesia. Terorisme ini seperti kan itu. Global Dan juga. ini ya betul, dan ini memenuhi tadi konstitusi kita bahwa ikut menjaga perdamaian dan ketertiban dunia seperti itu. Siap. Ini kita udah 1 jam lebih. Kita 1 jam lebih. 1,5 jam. 1,5 jam. Nah, saya ingin di ini sesi akhir minta closing statement dari masing-masing. Tapi mungkin lebih spesifik barangkali kita mulai dari Pak Halili dulu. Pak Halili, ini ada satu hal yang barangkali relevan untuk disinggung sebenarnya, yaitu antara RAN-PE dan hak asasi manusia. Ya. Sebenarnya gini, kalau kita bicara soal RAN-PE dan hak asasi manusia, paling tidak 2 hal. 2 hal penting yang mesti kita garis bawahi. Pertama soal apakah RAN-PE ini merupakan bagian dari apa yang sering dicemaskan oleh teman-teman masyarakat sipil soal
excessive use of force Mhm. atau excessive use of power, Mhm. penggunaan aturan hukum, penggunaan kekuasaan, penggunaan kekuatan secara eksesif. Apakah pemberian ruang bagi partisipasi sebanyak-banyaknya orang itu potensial dipakai oleh pemerintah atau negara dalam perspektif hak asasi manusia untuk secara eksesif itu semakin mempersempit ruang-ruang sipil, kan itu yang menjadi Ya, itu sempat kekhawatiran dikhawatirkan oleh teman-teman. kawan-kawan. Menurut saya pada bagian itu kita mesti katakan bahwa justru sebaliknya. Kalau kita bicara soal civil supremacy, kan kita bicara soal 3 hal. Pertama soal apa yang tadi disebut oleh Pak Dion ya, soal no one left behind. Iya. Jadi cara pandangnya soal inclusion. Jadi semua orang itu mesti dihimpun dalam satu desain program dengan memastikan bahwa tidak ada yang ketinggalan. Yang kedua soal representation, soal keterwakilan orang gitu. Apakah mereka terrepresentasi? Kalau kita bicara lebih substantif, hanya kelompok korban lah yang representatif untuk bicara dalam perspektif korban gitu. Hanya kelompok rentan yang dia punya legitimasi. Saya ingat legitimasi jadi ingat yang tadi sebenarnya validasi yang saya maksud. Oh iya. Agensi kan suka cari validasi. Nah, saya balik ke situ ya. Yang kedua representasi, representativeness. Yang ketiga partisipasi. Nah, saya kira saya ingin secara lebih secara lebih lugas mengatakan bahwa sebenarnya RANPE ini bukan apa yang kita cemaskan, bahwa ini akan menjadi regulasi yang memungkinkan kita semakin sempit ruang sipilnya. Secara lugas saya ingin mengatakan bahwa RANPE ini justru sebaliknya, dia memberikan ruang bagi Partisipasi yang lebih bagi representativeness, bagi inklusi, dan bagi partisipasi. Ini yang jauh lebih penting menurut saya. Itu catatan pertama saya soal RANPE dengan hak asasi manusia. Yang lain yang juga mesti saya sampaikan adalah bahwa kalau kita bicara soal democratic entities, ada satu hal yang tidak harus kita bincang. Apa itu? Control. Saya punya kepakaran di dalam ilmu politik. S2, S3 saya tentang ilmu politik, dan kalau kita bicara demokrasi nggak kita bicara mengenai control. Makanya kita berbincang soal checks and balances itu kan bagian dari control. Kita bicara soal popular control, itu perbincangan mengenai pengendalian sungguhnya, dan keterlibatan semua orang di tema-tema yang semakin kita perluas, kita pertajam peran masing-masing. Temanya sekarang sudah ada 9, dan pada bagian itu masyarakat sipil bukan hanya ada ruang untuk berdiskusi, tapi juga ada ruang untuk melakukan kontrol agar the use of excessive power itu bisa kita minimalisasi. Jadi kecemasan soal RANPE ini dipakai justru untuk untuk melemahkan nilai-nilai demokrasi, justru yang akan terjadi menurut saya sebaliknya. Jangan kemudian dikatakan bahwa setara jubirnya RANPE gitu, bukan begitu. Tapi poinnya adalah ya kita bicara soal kan keberhasilan kita untuk melahirkan satu prestasi yang saya kira semua orang juga mengakui, dunia juga mengakui. Apa yang sering disebut sebagai zero terrorist attack sejak tahun 2023 itu kan bukan kerja satu orang. Itu kerja kolaboratif, itu partisipasi begitu banyak orang. Artinya sejak awal RANPE itu memang didesain untuk menghimpun partisipasi sebanyak-banyak orang. Pendekatan yang sering disebut sebagai the whole of government and whole of society approach. Pendekatan untuk memastikan bahwa semua orang itu included dalam sistem pencegahan dan penanganan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme itu sebenarnya bagian dari platform bersama kita untuk semakin kita terlibat. Gitu. Jadi dalam konteks itu
menurut saya tidak ada kecemasan sama sekali Ya, bahwa kecemasan itu berlebihan lah ya. Khawatirkan bahwa dengan RAN PE itu katakan supremasi sipil itu akan shrinking. saya menghindari kata berlebihan itu. Ya, karena kalau teman-temannya Mas Razali bilang menurut Setara kecemasan orang itu berlebihan, wah itu bisa lebih viral tuh dari. Kalau ditambahin plus minus lah. Nah itu nanti kalau di capture bagian itu jadi framing jatuhnya. Saya menghindari kata itu, tapi saya ingin mengatakan bahwa RAN PE sejak awal, sejak tahun 2021 saya kira RAN PE fase 1, kalau kita bicara soal dinamika daerah, bagaimana masyarakat sipil di daerah, saya sebut aja masyarakat sipil di daerah, bagaimana mereka berpartisipasi, itu cerita mengenai ruang partisipasi yang terbuka bagi masyarakat sipil. Jadi don't worry about supremasi sipil yang mungkin akan digraded pada bagian RAN PE ini. Menurut saya enggak lah, karena cerita menunjukkan ke kita, cerita-cerita dari daerah itu menunjukkan kepada kita bahwa sejak periode pertama RAN PE fase 1 partisipasi daerah itu luar biasa untuk memastikan ruang aman bagi semua gitu. Kalau kita bicara soal tujuan akhir dari bagaimana pencegahan dan penanganan ekstremisme itu dalam perspektif hak asasi manusia, kan kita sebenarnya ingin mewujudkan ruang aman atau yang tadi dibilang oleh Mas Rusali di awal ya, ruang hidup bersama ya kan, agar kita hidup secara aman damai gitu. Itu sebenarnya bagian yang paling dasar dari hak asasi manusia. Saya ingin mengatakan bahwa dalam perspektif hak asasi manusia memang sama sekali tidak beralasan untuk mengatakan bahwa RAN PE ini potensial untuk digunakan oleh siapapun dalam rangka mengurangi prinsip-prinsip demokrasi itu. Siap. Yang lain terakhir kan, saya ingin mengatakan begini, saya ingin mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Ang tadi. Jadi kita tentu nggak boleh menjadikan situasi ideal kita hari ini di mana kita bisa dengan sangat cepat melakukan pencegahan misalnya. Kita memastikan tidak ada serangan teroris yang menonjol di Republik ini. Itu kan satu hal yang menurut saya penting untuk kita highlight. Jangan dibayangkan bahwa zero terrorist attack itu tidak diwarnai dengan upaya pencegahan. Ada beberapa penangkapan yang dilakukan oleh aparat untuk memastikan ini tidak meledak menjadi satu terrorist attack. Jadi penangkapan itu terjadi juga. Jadi kalau tidak sampai menjadi case atau peristiwa, itu bagian dari keberhasilan pencegahan yang dilakukan. Artinya pada bagian itu kita mesti bilang juga bahwa zero terrorist attack itu bukan tidak ada cost-nya, ya kan? Artinya jangan kemudian ini sudah zero kita sekarang gitu. Ya sudah kita kemudian landaikan kewaspadaan kita longgarkan program-program kita habisi anggaran-anggaran kita. Itu cara pandang yang menurut saya keliru gitu ya. Karena pada dasarnya kalau kemudian prestasi baik yang kita sudah capai itu lalu kita maknai sebagai situasi sekarang sudah landai dan kemudian kewaspadaan kita itu menurun, itu menurut saya jadi catatan serius. Jadi pada bagian itu saya ingin mengatakan bahwa seharusnya dengan aturan hukum yang sudah lebih bagus, dengan RAN PE fase 2 yang sudah jauh lebih tajam daripada RAN PE fase 1, harusnya ini menjadi ruang bersama bagi kita untuk memobilisasi kewaspadaan, memobilisasi seluruh sumber daya yang dimungkinkan untuk mencegah terjadinya violent extremism yang mengarah pada terorisme. Saya berhenti di titik itu. Sebelum dihentikan oleh Mas Rusali. Menarik. Yang terakhir ini kan memang kondisi saat ini jangan taken for granted lah, seolah-olah terjadi begitu saja, bahwa ada banyak hal yang dilakukan bersama. Ke Mbak Olis dulu. Silakan Mbak Olis, apa daripada saya minta kata-kata hari ini? Pengennya sih gitu. Kata-kata hari mantap. Sepakat. Gimana dengan RAN PE ini, apa kita bisa berharap apa? Ya
Jadi pertama tentu saya mewakili masyarakat sipil ya. Pertama saya bisa memahami kekhawatiran dari teman-teman kita masyarakat sipil yang pada waktu itu cukup mengomentari terkait dengan RAN PE, kekhawatiran dan lain sebagainya. Karena biar bagaimanapun peran kita ini di sini kan juga untuk memastikan tadi apa yang disampaikan oleh Mas Hali benar-benar di prosesnya sudah cukup baik. Ini ada mungkin salah satunya instrumen kebijakan gitu yang sangat yang partisipatif, yang tidak hanya lintas antar institusi pemerintah, tetapi juga perwakilan dari pemangku kepentingan masyarakat. Jadi dari organisasi masyarakat sipil, akademisi dan lain sebagainya. Dan proses itu kemudian saat ini instrumen kebijakan sudah disahkan, lalu kemudian saatnya kan tugas kita adalah mengawal di level implementasi gitu, sehingga apa yang kita turunkan di level implementasi itu bisa benar-benar bisa mengakomodir dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita sepakati di dalam Perpres ini, yaitu tadi no one left behind, partisipatif, transparan, lalu kemudian adil gender, responsif gender yang benar-benar tidak meninggal tadi kelompok rentan dan sesuai dengan hak asasi manusia tentunya. Dan pada titik ini setelah kita ngobrol dari tadi gitu, saya merasa bahwa pencegahan ekstremisme kekerasan hari ini tuh tidak hanya berbicara terkait dengan kerangka agenda keamanan nasional saja, tetapi kita ingin memastikan bahwa ada ruang aman, menciptakan masyarakat yang dipercaya dan masa depan bersama gitu. Sehingga di tengah situasi global saat ini, lalu kemudian di dunia digital yang semasif ini, yang kita butuhkan itu adalah ruang-ruang dialog seperti ini gitu, ruang-ruang dialog dan solidaritas sosial, dan tentunya kepemimpinan yang mampu merangkul keberagaman. Karena RAN PE ini bukan hanya sekedar kebijakan 5 tahun, tapi ini adalah bagian dari investasi jangka panjang kita untuk menjaga resilient demokrasi untuk Indonesia yang lebih inklusif ke depan. Mungkin itu, Mas. Siap. Terima kasih. Nah, saya mau ke Pak Ang. Ini tantangan yang terakhir Pak Ang ya. Kan ada beberapa daerah, tadi sebut 14 daerah yang relatif itu jauh lebih bagus ya, lebih kompak, lebih ini untuk menerapkan RAN PE awareness-nya. Ini kalau sejauh ini yang bisa kita sampaikan tipsnya lah kira-kira, gampangnya tipsnya biar daerah itu lebih aware, punya semangat, punya awareness terhadap RAN PE ini, apa sih yang harus dilakukan? Baik, ini kan 14, terutama kan tadi ada provinsi dulu, Ya. terus 14 kabupaten kota. Tentunya ini kan yang angka 14 ini kan dicirikan dengan sudah ada RAD-nya. Pertanyaannya, yang belum disebut RAD-nya apakah tidak lebih baik? Belum tentu. Belum tentu. Karena kita mengukur baik secara kuantitatif, dokumen-dokumen maupun secara kualitatif juga. Ini juga menjadi penting. Nah, ini bagian refleksi juga. Ya jangan-jangan nanti fase kedua harus lebih baik lagi. Pelibatan dan partisipasi daerah jauh lebih besar. Itu harapannya. Mungkin kalau kita bisa list beberapa trik-trik yang paling fundamental, paling betul. Ini jangan-jangan walaupun fase pertama melalui Perpres 7 2021 ini, mungkin dari aspek sosialisasi ini juga harus lebih tingkatkan ke teman-teman daerah sama itu. Pemahamannya juga. Dari situ tentunya meyakinkan bukan hanya daerah, stakeholder yang lainnya. Ini menjadi catatan. Yang kedua, nanti ketika kita memaknai RAN PE ini, jangan juga dimaknai menjadi satu-satunya instrumen. Yeah. Karena kita kembali lagi, apa sih tujuan dari RAN PE ini? Bahkan dituangkan dalam Perpres 8. Kalau kita melihat tujuannya kan bahasa paling sederhana tadi sudah diulas Mbak Olis, bagaimana menciptakan rasa aman, bagaimana kaitan dengan keamanan, dan tentunya ya tidak kalah penting modal pembangunan kita adalah stabilitas sosial politik. Ini kan sebenarnya tujuannya ke sana. Walaupun ketika bicara tentang RAN PE yang dituangkan dalam Perpres ini,
banyak sekali instrumen sebenarnya. Ini kan salah satu. Ya. Apalagi tadi Mas Halili menjelaskan ini, saya sepakat ini inklusif kok. Dan sampai detik ini mungkin tidak ada juga yang memang menyatakan ini lebih kepada instrumen-instrumen yang sebaliknya dari inklusif, tidak. Karena harapannya mungkin kita sama-sama memandang ini menjadi tujuan positif di keadaan RP ini. Karena bagaimanapun ketika hal ini dimaknai inklusif, daerah cenderung mudah untuk memahami, bahkan mengimplementasikan. Contoh yang paling konkret, mohon izin, ketika di daerah dituangkan dalam RAD, ini kan sebenarnya apa yang muatan-muatan substansi dalam RANP ini sebenarnya sudah dilakukan di daerah-daerah. Tetapi mengidentifikasi, memetakan ini bagian program-program yang sudah dilakukan tuh, ini bagian yang memang bisa masuk dalam ranah RAD tidak. Nah ini jadi persoalan. Nah kita terus mengasistensi teman-teman daerah. Nah berikutnya tentunya tadi menarik yang disampaikan Mas Halili juga, bagaimanapun kan kita bicara tentang tema 9 tema ini, apalagi kita dalam konteks negara demokrasi, karena dalam negara demokrasi ada dua hal yang memang paling fundamental, freedom and equality, kebebasan dan kesetaraan. Ini kan dua substansi yang tidak lepas dari demokrasi ini. Kenapa kita gitu ya. Jadi kenapa kita bicara tentang ini penting? Karena bagaimanapun gini, mengelola warga bangsa yang majemuk di Indonesia itu tidak mudah. Tidak mudah. Kita masih berdahan, ya ada persoalan-persoalan ketan, hal itu kan menjadi dinamika yang berkembang. Tetapi mungkin kalau kita bisa komparasi di negara sekompleks, sehegemoni di Indonesia ini, mohon maaf, yang multikultur, yang memang sangat beragam, 700 bahasa lebih, heterogen. Ya, heterogen dan sebagainya, karena tentunya kita kalau ini juga plus minus, apa benar suku bangsanya sekian, bahasanya, bahkan jangan hal yang paling sederhana, menyampaikan bahwa ini juga kadang salah kaprah. Ada 6 agama yang keliru, tapi 6 agama besar. Jangan sampai juga ini dimaknai hal-hal seperti ini kan ke publik menjadi hal kecil, tetapi ini luar biasa dampaknya. Bahkan ada 200 lebih hukum adat yang hidup di masyarakat, kehidupan lokalnya itu yang memang secara mau tidak mau, secara sengaja tidak sengaja, langsung tidak langsung itu kan diadopsi juga yang hidup di masyarakat. Tidak mudah kita mengelola warga bangsa yang majemuk, dan RANP yang dituangkan dalam Perpres ini yang lebih operasionalnya 1-9 tema ini bukan satu-satunya instrumen. Saya contoh ada juga Perpres moderasi beragama, ada juga karena dalam konteks regulasi tentang bagaimana urusan pemerintahan umum, demokrasi lah, kaitan dengan bagaimana pola hubungan pemerintahan pusat dan daerah dan sebagainya, bicara tentang regulasi atribut bangsa, dan ini sangat berkaitan. Dan dipastikan RANP ini kan selama ini untuk fase pertama tidak ada juga overlap ataupun tumpang tindih di dalam implementasinya. Apalagi kita hitungkan dalam 9 tema ini yang lebih mudah untuk diterjemahkan. Kalau bahasa program kita secara teknokrasi, bagaimana program-program ETEM memetakan, mengidentifikasi yang bisa tuangkan operasi dalam RAD, siapa stakeholdernya, bagaimana kaitan dengan membidik efektivitas, efisiensi dan sasaran yang hendak dicapai dalam setiap item program-program baik pemerintah, civil society. Bahkan yang tidak kalah penting, inilah peran dari media pers juga penting. Kita perlu membedah juga, ini ada juga salah satu tujuan teman-teman media itu kan menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau kita dulu TPRI menjaga persatuan dan kesatuan. Nah itu bagian tanggung jawab media pers ini yang kadang kita lupa. Ya mungkin itu catatan kami, dan tentunya kami dan teman-teman daerah bukan hanya mengajak, kita bersama-sama. Karena pusat dan daerah bukan atasan bawahan. Kita sama-sama mitra, kita sama-sama menjalankan peran masing-masing. Kita berkomitmen bagaimana RANPE yang dituangkan dalam Perpres 8 2008 ini sama-sama kita implementasikan, dan Perpres ini hidup. RANPE ini benar, baca bahasa tanda kutip hidup itu tidak hanya dalam regulasi, tapi implementasinya ya apa ubahnya dengan fase pertama, tapi harus lebih baik
Dan tentunya ini menjadi bukan tantangan. Kalau kita bicara tantangan, kayak seolah-olah kita ada hambatan terus enggak. Itu harapan ke depan untuk lebih baik lagi. Siap. Dan terakhir, kita membangunkan tujuannya bagaimana masyarakat aman, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ini menjadi penting. Dan salah satu tujuan RANPE itu meyakinkan bahwa warga Masih Majemuk ini hidup berdampingan secara damai. Betul. Nah, yang terakhir itu tadi kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Satu, Karena sepakat. kalau ada violent ekstremisme berekspresi kekerasan ini ada, kenyamanan hidup itu susah kita bayangkan kan begitu. Mau investasi aja kan mikir-mikir kalau kita nggak aman. Oke, Pak Dion, Terakhir. apa ini Pak? Yang terakhir yang bisa kita harapkan. Ini kan mengingat ada 9 tema, lembaganya banyak untuk ini. Gimana kita agar RANPE ini perjalanannya lebih smooth ke depannya? Ya, yang jelas jadi dengan adanya kebijakan RANPE ini yang fokusnya adalah pencegahan dan semakin kompleks ya. Jadi setiap orang kita libatkan. Tadi kita juga udah kita katakan no one left behind. Semua orang memiliki kontribusi. Bahwa inilah adalah kesempatan kita bersama untuk menjaga, untuk melakukan pencegahan. Jadi RANPE ini kalau dalam bayangan kami adalah suatu sistem sistem pencegahan yang coba kita bangun, dan setiap orang bisa memberikan kontribusi untuk penguatan sistem pencegahan tersebut baik di tingkat pusat maupun daerah. Teman-teman masyarakat sipil juga memiliki kontribusi. Jadi mari kita sama-sama untuk tadi kata-kata untuk menghidupi perpres ini, karena memang ini pekerjaannya tidak gampang. Kita membutuhkan kolaborasi kerjasama dengan semua pihak. Jadi tadi dikatakan bahwa zero terrorist attack itu bukan berarti tidak ada apa-apa gitu. Jadi penangkapan juga masih terjadi, Mas Rozali. Baru-baru ini di Sulawesi Tengah misalnya ada 8 yang ditangkap memang berafiliasi dengan JAD dan ISIL. Itu juga menandakan bahwa aktivitas kelompok-kelompok ekstremisme berbasis kekerasan ini memang masih tetap mereka masih tetap melakukan aktivitasnya, baik itu propaganda, rekrutan, pendanaan, itu masih ada. Dan kalau kita lihat data juga baru-baru ini BNPT mengeluarkan IKHAP tren terorisme di Indonesia 2023 sampai 2025. Di situ juga kita bisa lihat bahwa tadi terdapat misalnya 27 upaya serangan yang dapat digagalkan oleh aparat. Dengan kalau kita lihat data itu juga sekitar lebih dari 200 suspected teroris. Jadi teroris yang terduga teroris itu juga melakukan aksi-aksi yang tadi saya sebutkan. Jadi memang tantangan masih ada, ancaman masih ada. Jadi bagaimana kita secara bersama-sama berkolaborasi untuk menjaga negeri kita ini untuk dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang memerlukan kontribusi semua pihak. Jadi RANPE ini adalah wadahnya yang kami tawarkan, kami inisiasi. Ini sebenarnya upaya untuk melengkapi dari upaya-upaya yang tadi regulasi-regulasi yang sudah ada. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dion, Pak Aang, Mas Halili, dan Mbak Siti Kholiso. Jadi teman-teman di RANPE fase 2 ini memang ada 9 tema yang saya kira memang lebih spesifik, lebih dalam daripada RANPE fase sebelumnya. Artinya ketika lebih dalam ini semua pihak itu bisa berkontribusi di dalam ke-9 tema ini dengan kontribusi apa yang bisa dilakukan, apakah itu misalnya ketahanan komunitas dan keluarga, atau seperti saya misalnya di medianya misalnya kita berkontribusi, dan ada teman-teman yang bergerak di bidang HAM,
dan yang lainnya. Artinya dengan adanya RAN-PE ini kita memiliki platform untuk bekerja sama untuk menciptakan kondisi ruang publik yang lebih baik sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang lebih enak sebagai warga negara. Dan platform ini disediakan di fase kedua sebagai bentuk komitmen dari kita bersama, terutama dari pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bisa kita nikmati bareng-bareng. Obrolan kita berhenti di sini, kita akan ketemu di kesempatan lain. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.